Don, lu kenapa sih bengong mulu? Ya nih, gue lagi bingung. Ini matkulnya Pak Robi soal IFRS. Gue tuh sebenarnya masih bingung ya. Kan IFRS tuh standar pelaporan keuangan internasional yang katanya bisa mengubah perusahaan dari cara pandangnya untuk bikin laporan keuangan. Nah, gue tuh sebenarnya masih bingung. IFRS tuh sebenarnya apa? Jadi gini Don, IFRS itu adalah International Financial Reporting Standard. Nah itu tuh adalah suatu pemahaman standar pengelolaan sistem keuangan di dunia gitu. Jadi mulai dari Amerika Serikat, Jepang maupun Inggris memakai sistem itu ataupun standar itu sebagai pengelolaan keuangan mereka. Iya Don, jadi gitu IFRS itu adalah laporan keuangan yang bikin laporan perusahaan tersebut tuh jadi transparan dan konsisten. Nah, supaya si investor dari pihak lain itu bisa mengenal laporan keuangan itu dari berbagai negara. Oh, jadi gitu. Ya udah deh, kalau kita diskusi bersama berdua gimana? Enak gak? Nah, gitu Don, bener apa kata Teh Alvina. Jadi, awal mula IFRS itu dibentuk pada tahun 2001, setelah International Accounting Standard Board dibentuk. Nah, IASB itu sendiri yang terus memperkembangkan dan memperbaiki standarnya. Sebelumnya tuh tiap negara punya aturan akuntansinya masing-masing loh. Bayangin aja gimana susahnya kalau mau bandingin laporan perusahaan dari berbagai negara, bener nggak sih? Aku tambahin juga Don, kalau di Indonesia, pengadopsian IFRS mulai tahun 2012. Tapi prosesnya bertahap dan disesuaikan dulu oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Jadi nggak langsung 100% dari IFRS. Ada beberapa penyesuaian yang relevan dengan kondisi dan peraturan di Indonesia. Penyesuaian kayak gimana sih, Pak? Jadi untuk penyesuaiannya tuh misalnya pajak atau perlakuan khusus ada pada beberapa jenis aset yang memang karakter bisnisnya berbeda di sini. Jadi walaupun IFRS itu internasional, penerapannya harus nyambung dan situasinya lokal. Nah, jadi yang paling mencolok tuh dari IFR 15 tuh emang di pengakuan pendapatan dan pengakuan aset. Nah, IFRS 15 misalnya, yaitu mengatur kapan pendapatan diakui berdasarkan pengalihan kontrol, bukan sekedar waktu, faktur, atau kontrak. Kalau sebelumnya ada perbedaan antar perusahaan soal kapan pendapatan diakui, nah dengan IFRS ini laporan itu akan lebih akurat dan transparan. Selain itu Don, pengukuran aset nggak cuma pakai biaya historis loh, tapi bisa juga berdasarkan nilai wajar ataupun fair value. Jadi kalau harga pasar berubah, otomatis nilai aset pada laporan keuangan juga bakal berubah loh. Kalau begitu Hana, apa sih dampak IFRS terhadap analisis laporan keuangan kita? Don, nanti aku jelasin. Tapi aku mau dulu ya. Ya udah, sana. Ada aja. A few moments later. Nah, orangnya udah datang juga. Gimana Mas, aman? Aman? Lega Don. Nah, jadi gini Don. Dampak besarnya tuh karena laporan keuangan yang lebih transparan dan konsisten, kita bisa menganalisis probabilitas, likuiditas dan risiko dengan lebih tepat. Nah, ini penting buat investor dan manajemen buat ambil keputusan dalam keuangan tersebut gitu Don. Benar tugas, dengan IFRS analisis juga lebih mudah dibandingkan kinerja perusahaan dari berbagai negara atau sektor. Jadi nggak ada lagi kebingungan antara perbedaan standar akuntansi. Gitu. Tapi nggak semua perusahaan di Indonesia pakai IFRS kan? Iya, penerapan di IFRS di Indonesia emang dibagi tahapannya. Perusahaan publik biasanya yang duluan, sedangkan perusahaan lain mungkin mengikuti nantinya. Kayaknya sih supaya transisinya berjalan mulus kali ya. Oke, jadi kita sudah tahu nih pengertian, sejarah, tujuan, sampai perkembangan IFRS di Indonesia. Terakhir nih, aku mau nanya, gimana sih kita secara sebagai mahasiswa memanfaatkan IFRS dalam kita melakukan analisis data tersebut? Nah, jadi gini, kita tuh harus memahami prinsip-prinsip dari IFRS ya, mulai dari pendapatan, terus pengakuan aset, dan juga pengungkapan informasi. Dengan begitu, kita bisa interpretasi data keuangan dengan benar. Nah, jangan lupa juga pentingnya untuk memperhatikan setiap catatan yang ada di laporan keuangan, karena itu juga dapat membantu analisis dalam laporan keuangan tersebut.
Nah, setuju. Dengan IFRS, catatan ini jadi sangat rinci dan transparan. Jadi kita bisa deteksi resiko tersembunyi atau potensi masalah yang tidak kelihatan di angka utamanya. Oh, jadi IFRS itu lebih membantu kita mengungkapkan misteri kondisi keuangan perusahaan dengan lebih jelas dan jujur nggak sih? Iya sih. Nah Don, bagusnya kamu tuh bangga punya teman kayak kita, pinter, bagus, cager, bener. Makanya kamu harus bangga. Ya, ya sih, tanpa kalian, apalah aku ini. Makasih ya atas ilmunya. Sini dong, peluk Teletubbies. Iya.